Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang indikator yang memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dan kebetulan indikator ini tuh lagi trending di TradingView ya teman-teman ya. Nama indikatornya adalah hemat trend level punyanya Algo Alpha. Kemarin kita udah bahas indikatornya juga ya, sekarang kita bahas indikatornya dia lagi. Karena indikator ini memiliki tingkat akurasi yang cukup bagus teman-teman ya. Dan teman-teman bisa buktikan sendiri apakah indikator ini memiliki akurasi yang bagus atau tidak ya. Kalau teman-teman suka, jadi teman-teman tinggal like. Kalau misalkan suka, teman-teman tinggal dislike aja. Karena semua indikator yang kita bahas di sini adalah indikator-indikator pilihan. Jadi teman-teman tinggal tonton videonya, kemudian cek kira-kira teman-teman suka indikator yang mana. Jadi teman-teman tinggal pilih aja dan coba backtest sendiri. Oke, di sini saya menggunakan indikator yang ini teman-teman ya. Jadi kita klik di sini dan kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman tuh bingung ya. Bang, apakah kita hanya entry sell ketika muncul sinyal seperti ini, kemudian muncul sinyal seperti ini dan seperti ini ya? Apakah kita bisa open posisi, Bang, hanya mengikuti seperti ini saja? Nah, kalau untuk simpelnya memang seperti itu, tapi untuk lebih detail penjelasannya, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang indikatornya dan bagaimana cara mendapatkan eh, 10 sampai 20 pip per hari dengan menggunakan indikator ini ya. Kalaupun ada loss dan kita akan recovery di next sinyal berikutnya. Oke, di sini saya gunakan di time frame M1 karena kalau time frame M5 mungkin modal kalian nggak cukup ya. Jadi bebas teman-teman ya, kalian mau pakai M5, M15 semua sama aja sih sebenarnya ya. Yang penting teman-teman tahu cara open posisinya, dan kalau mau minim resiko itu di M1, dan kalau mau medium dan apa namanya, untuk win rate-nya lebih tinggi masuk di M5 ya. Tapi semuanya memiliki win rate yang rata-rata saya bilang tuh hampir sama ya. Nah, jadi oke, kita akan gunakan yang M5 dulu ya, karena untuk M1 ini mungkin sebagian teman-teman agak ini ya, agak apa namanya, agak takut-takutan ya menggunakan M1. Karena apa? Pergerakan candle di M1 ini sangat cepat ya, beda dengan M5. Dan di sini kita akan bahas dulu ya strategi dari cara menggunakan indikator ini dan gimana sih cara mendapatkan hasil yang maksimal dari indikator. Oke, pertama kita akan scrolling dulu ya, scrolling dulu. Di sini kan kosong ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tuh nggak kira, oh saya ambil di posisi-posisi profitnya aja, lossnya enggak. Nah, sekarang kita akan geser. Seperti biasa kita akan geser dan teman-teman bilang stop. Kalau misalkan sudah stop, kita akan stop ya. Oke, stop ya di sini ya. Oke, kita buka di sini teman-teman ya. Nah, saya riset dulu di sini, kita akan lihat, kita akan cari di mana ininya teman-teman ya. Oke di sini ya. Oke, kita zoom ya, kita zoom dari sini. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan gimana sih cara kita mendapatkan profit yang konsisten dengan menggunakan indikator ini seperti ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, karena kita berhenti tadi di sini dan kebetulan ya, kebetulan sekali di sini ada sinyal atau indikasi buy ya. Nah, jadi logo ini tuh apa, Bang? Ya kan? Nah, logo ini menandakan adanya tren, teman-teman ya. Jadi trennya sudah uptrend. Nah, cara open posisinya gimana, Bang? Kita akan menunggu ya, kita akan menunggu indikasi berikutnya. Ini sinyalnya dia, teman-teman ya. Kemudian ini adalah sinyalnya dia untuk open posisi, dan ini yang kotak ini, order block ini adalah apa namanya, zonanya dia ya, zona kita untuk entry ya. Ini adalah zona ya, ini adalah sinyal. Kalau ini menurut saya pribadi ya, dan saya sudah backtest juga, dan ini adalah tren ya. Oke, ini adalah tren. Nah, dari ketiga ini teman-teman ya, kalau dikombinasi setelah adanya tren terkonfirmasi, tren ini berubah menjadi kenaikan, kemudian didukung dengan sinyal, maka kita akan entry di zona ini. Seperti itu ya. Jadi cukup simpel ya, cukup simpel sekali ya strateginya, di teman-teman nggak terlalu banyak berpikir lah ya. Oke, sekarang kita akan masuk aja dulu ya. Jadi kita anggap mulai dari sini, dari adanya tren dulu ya, remove drawing. Kemudian dari adanya tren dulu. Nah, di sini kan ada indikasi tren, teman-teman ya, tren. Kemudian
zona ini terbentuk teman-teman ya. Ini otomatis terbentuk nih teman-teman ya. Pada saat zona ini sudah terbentuk ya, market lepas ya, lepas dari zona ini, lepas dari zona ini. Oke, lepas dari zona ini. Dan kalau kita lihat ya teman-teman ya, kalau kita lihat di satu candle ini tren ya, ini kan baru pembentukan tren ya. Nah, biarkan dulu market lepas ke atas ya. Kemudian kalau misalkan sudah jauh ya, sudah jauh, kemudian balik dia lagi ke sini, maka kita akan ambil entryan untuk buy. Tapi pastikan ada indikasi sinyal kenaikan dulu ya. Kasih sinyal kenaikan dulu. Oke, paham ya? Nah, di sini ada sinyal buy ya. Berarti kita open posisi pada saat kapan? Pada saat dia lepas dari zona ini ya, kemudian balik lagi ke zona ini, ke zona order block ini, maka kita akan open posisi buy ketika muncul sinyal seperti ini ya. Tapi pastikan dia lepas dulu ya. Kalau misalkan dia masih di sini, cuma di sini aja, ini hati-hati akan penerusan lagi ya. Dia akan berubah lagi trennya. Makanya saya bilang kalian harus biarkan dulu dia lepas tinggi ya, baru ketika dia balik lagi ke zona ini maka kita akan entry. Oke. Nah, sekarang teman-teman ya, ini adalah tren. Kemudian pada saat dia lepas ya, di sini kan udah ada indikasi nih ya teman-teman. Indikasi. Nah, pada saat dia masuk ke sini kemudian lepas lagi ya. Sebenarnya teman-teman bisa open posisi ya, tapi untuk lebih validnya ya, di ketika muncul sinyal di sini buy, kita akan open posisi buy ya. Kemudian stop loss di zona ini ya. Stop loss boleh di sini. Kemudian di sini kan 40 pip teman-teman ya, 40 pip. Nah, kalau misalkan kita turunin ini udah kena di rasio 41/1 teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tuh harus punya target dulu sebelum masuk ke market ya. Kalian targetnya itu berapa? 40 pip kah ya, 30 pip kah ya. Rasio pakai 1/1. Yang penting kalau stop loss ya, teman-teman tinggal pasang aja di sedikit jauh dari zona order block di sini. Kalau di sini rasio stop lossnya adalah 4,3 berarti 43 pip, teman-teman TP-nya di 43 pip ya. Zona pertama. Oke, di sini misalnya kita profit ya. Kemudian market jebol lagi turun selama belum ada indikasi tren berubah, maka kita akan ambil entryan buy lagi. Ketika muncul sinyal seperti ini lagi ya, kita akan open posisi mana ya? Kok mana muncul ya teman-teman? Ya hilang ya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan open posisi buy lagi teman-teman ya. Oke, kita akan open posisi buy lagi di seberang sini di next candle-nya ya ketika muncul sinyal ini. Oke, sebentar. Kemudian stop loss di sini. Nah, stop loss-nya berapa nih? 43 pip. 4,1 berarti 41 pip ya. Berarti TP kita juga di 41 pip kalau rasionya 1/1 ya. 1/1 aja dulu. Oke. Di sini kita ada profit lagi ya. Total profit kita 80 pip ya. Kemudian pada saat market lepas balik lagi ke sini, kemudian ada indikasi sinyal buy di sini, maka kita akan open posisi buy lagi di next candle. Next candle kita lihat ya. Di next candle kita pasang stop loss di sini berapa? 70 pip, berarti TP di 70 pip lagi, teman-teman ya. 70 pip lagi. Oke, di sini. Ya, 70 pip kita TP lagi. Berarti total kita udah ngantongin pipnya berapa ya. Jadi segitu kita profit di satu tempat ini aja. Nah, untuk sell kita akan lanjut aja terus ya. Jadi saya nggak akan ambil aja, takutnya nanti dikiranya saya ambil posisi-posisi bagusnya aja. Enggak ya. Jadi kalaupun posisi loss ya kita akan tetap jalani ya. Oke, di sini teman-teman ya, di seberang sini ini ada indikasi tren berubah. Jadi di sini muncul sinyal. Nah, ini ya, ini muncul tren baru ya, tren baru. Ini penurunan ya. Kemudian teman-teman ya, kemudian di sini ada sinyal sell ya, ketika dia masuk ke zona ini, ya, ketika dia masuk ke zona ini, sebenarnya kita udah bisa entry sell ya. Kemudian pada saat dia masuk ke sini, dia muncul sinyal ini dan balik lagi turun, kita open posisi di next candle. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau mau yang akurasinya lebih bagus, biarkan dia lepas dulu turun ke bawah, kemudian mantul lagi masuk ke dalam dan kita akan open posisi seperti itu. Nah, di sini kita coba buka, di sini 32 pip. Kalau sampai sini berapa pip? Nah, cuman running di 20 pip, 23 pip ya. Di sini anggaplah kita kena SL atau
Kalau misalkan muncul sinyal baru lagi seperti ini, ya kita masih bisa entry sell di next candle. Jadi tambah lot dan kita TP di seberang sini ya. Itu opsional aja ya. Karena range-nya sempit, jadi kita anggap ini SL aja teman-teman ya. Jadi kita anggap ini SL. Oke. Kemudian teman-teman ya. Kemudian kenapa Bang ini ada SL? Kenapa nggak open posisi lagi di sini? Udah saya bilang saya entry satu kali ya. Nah, SL kita kan di sini teman-teman ya, di garis yang kotak ini loh, yang panjang ini SL kita ya 3.24. Nah, ya udah kalau misalkan udah kena SL ya udah kita tunggu konfirmasi berikutnya. Oke, di seberang sini teman-teman ya, di seberang sini. Boom. Ya. Nah, seberang sini ada lagi teman-teman ya, ada lagi tren sudah berubah jadi kenaikan. Nah, apakah kita bisa open posisi? Oke, kita akan lihat teman-teman ya. Di sini ada sinyal ya, ada konfirmasi tren berubah, kemudian ada sinyal juga di sini ada sinyal kenaikan, dan kita akan open posisi di next candle ya, di next candle. Atau kalau teman-teman mau entry ya kalian bisa ketika market masuk udah bisa entry sebenarnya ya, ada dua cara sebenarnya. Tapi kita bahas cara pertama dulu ya. Pada saat dia masuk ke zona yang ini ya, dia muncul sinyal dan kita open posisi di next candle. Ini kan ada sinyalnya sini, berarti kita open posisi di next candle sini. SL kita taruh di bawah sini, berarti kita yang ini ceritanya kena SL di 41 pip ya, nggak apa-apa. So kalau kita misalkan mau entry sabar aja ya, kalau kena SL tunggu dan sabar nunggu momen. Oke, sekarang kita bahas lagi. Nah, pada saat dia turun ngebreak ya, masuk ke zona ini tapi belum ada sinyal perubahan ya, belum ada tren indikasi tren berubah. Ketika market naik lagi menembus dan muncul sinyal baru di seberang sini teman-teman ya. Nah, kita akan open posisi di next candle-nya. Open posisi kita apa? Buy, dan stop loss seperti biasa di tempat yang tadi ya, paling bawah sini. Take profitnya adalah 91 pip. Berarti kalau 91 pip di sini teman-teman ya. Nah, kita geser bawa ke sini. Nah, 91 pip kita profit. Tapi teman-teman ya, ada tapinya. Karena di sini muncul indikasi sinyal berubah ya. Di sini muncul indikasi sinyal berubah. Jadi kita di sini hanya minus ya, minus jadinya ya. Kalau teman-teman nggak pasang BE atau SL plus ya, sebenarnya market udah sempat running berapa pip? Sampai di 75 pip ya. Harusnya ini teman-teman bisa set BE dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman aja yang atur ya. Mau di set BE, ya mau SL plus terserah teman-teman ya, tinggal diatur aja. Kemudian di bagian sini ketika muncul sinyal baru ya, tren sudah berubah untuk penurunan ya, maka ya kita akan tunggu lagi sinyal berikutnya seperti itu ya. Dan seterusnya sama seperti di sini teman-teman ya. Ini juga sama, ini juga sama ya. Semua sama teman-teman ya. Jadi itu caranya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya untuk hasilnya ya, karena menurut saya ini indikator bagus ya. Kalau teman-teman tahu cara penggunaannya, teman-teman uh, kemungkinan bisa mendapatkan hasil yang optimal juga. Jadi semua indikator memiliki tingkat akurasinya masing-masing, kelebihan dan kelemahannya teman-teman bisa lihat sendiri seperti itu ya. Jadi untuk scalping ya bisa-bisa aja ya. Sebenarnya ada dua cara teman-teman ya. Mungkin kita bahas cara kedua ya sekarang. Nah, cara kedua seperti biasa juga ya. Kita akan lihat dulu. Kita geser ulang biar nggak ketemu market yang tadi. Kita geser lagi. Oke, kita stop di sini bos ya. Nah, ini bos ya. Sekarang kita reset dan kita cari tempat garisnya. Oke, di sini teman-teman ya. Biar kita nggak dikiranya itu milihin market ya, enggak ya. Oke, di sini teman-teman ya, di sini kita akan menggunakan cara kedua. Cara kedua ini sebenarnya kita hanya menunggu muncul sinyal tren naik, kemudian muncul order block ya. Ketika market masuk ke dalam order block ya, ke dalam order block kita akan langsung order buy di sini ya. Kita akan langsung order buy. Kita remove ya, kita remove drawing, kita mulai dari sini cuman belum ada sinyal ya. Belum ada sinyal dan di sini baru ada sinyal. Oke. Kita lihat teman-teman ya, kita lihat ketika muncul sinyal tren turun ya, tren turun di sini ya. Masuk ke dalam sini teman-teman ya, masuk ke dalam sini atau zona merah ini kan belum lepas ya. Pas masuk ke zona ini teman-teman bisa sell ya.
Tapi kalau udah berubah masuk ke zona ini, teman-teman bisa ambil antrian buy seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ambil antrian, ya pastikan ada indikasi dari sinyal ini ya. Ini penting teman-teman, ini penting ya. Kalau nggak ada sinyal ini, ya teman-teman nggak bisa masuk ya. Jadi cara kedua adalah selama ada muncul sinyal trend tapi tidak ada muncul sinyal untuk buy sell ya, atau tanda panah yang ini atau tanda apa namanya segitiga ya, teman-teman jangan entry ya. Jadi kalau misalkan ada indikasi ini, teman-teman ada indikasi ini ya, selama ini muncul ya, ketika market lepas ya, ketika market lepas dia turun ya kan, ini kan udah muncul tapi kita nggak open posisi. Pada saat dia turun kemudian masuk lagi ke zona ini, kita akan open posisi sell ya, kita akan open posisi sell. SL kita taruh bisa di zona ini ya, di antara persilangan ini teman-teman ya. Nah, kita akan ambil antrian sell ya, ketika dia masuk ke zona kemudian kita ambil antrian sell, stop loss kita taruh di sini, kemudian take profit seperti biasa ya, terserah teman-teman, 1/2 terserah. Oke, kemudian dia lepas lagi, dia masuk lagi ke zona order block ini, kita ambil antrian sell lagi. Di sini kita profit lagi ya, kita profit lagi, kita ambil antrian sell langsung ketika dia masuk ke zona ini, stop loss masih di sini ya. Kemudian market naik lagi ya kan, di sini udah muncul sinyal buy, jadi kita abaikan yang sell ini ya, kita abaikan yang sell. Kita akan fokus ambil antrian buy ya. Ketika market muncul sinyal seperti ini, biarkan dulu dia lepas jauh teman-teman ya. Kalau ini kan belum jauh, lepasnya masih di sini, ini kisaran sideways ya, belum pas. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita remove dulu ya biar nggak rame. Nah, di seberang sini teman-teman ya, di seberang sini ini ada sinyal, ini ada sinyal buy ya kan, tapi belum lepas ya kan. Nah ini ada sinyal sell, kemudian muncul sinyal buy ya. Nah pada saat muncul sinyal buy, dia naik lepas, nah ini kan lepas dia teman-teman ya, lepas dari zona, masuk kembali ke sini ya, masuk kembali ke sini teman-teman, masuk kembali ke sini. Nah sampai sini udah berubah lagi trennya, apa kita masih bisa open posisi buy di sini ya, terserah teman-teman ya. Kalau saya sih jangan teman-teman ya, jangan, karena apa, trennya udah berubah nih teman-teman ya. Kalau udah ini menandakan tren ya, maka yang kita lakukan adalah menunggu market lepas masuk lagi ke zona ini ya kan, sama seperti yang tadi ya. Kita lihat ya, ini kan sampai sini, ini pertama ada tren ya, tren, kemudian dari sini dia lepas ya, lepas dia masuk lagi ke dalam ya. Selama ada sinyal ini, kita akan open posisi sell lagi di seberang sini ya. Ketika dia masuk SL kita taruh di persilangannya ini ya, persilangan ini ya. SL 1/2. Oke, sip, mantap. Kita profit lagi. Ada dua cara dan kalian kuasai aja cara tersebut kalau kalian ingin profit konsisten ya. Jadi kalau udah terbiasa ya, saya yakin kalian akan mendapatkan hasil lumayan tinggi per harinya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian suka video-video seperti ini, kalian like. Kalau misalkan nggak suka, teman-teman bisa dislike ya. Jadi sebagai penilaian juga apakah indikator itu worth it atau enggak sih sebenarnya dipakai seperti itu ya. Kalau teman-teman apa namanya, ada pertanyaan, teman-teman bisa catat di kolom komentar ya. Mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.